Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Kemarin kita udah unboxing ketiga cooling ini. Dan di video kali ini saya pengen review ketiga cooling ini. Mana yang lebih worth it dibeli? Apakah harga 36.000, 46.000, ataupun 99.000? Jadi ketiga cooling ini memang cukup affordable kalau misalnya kita lihat dari segi harga. Gimana dari soal kualitas? Apakah 36.000 yang ini lebih baik? Atau malah yang paling mahal yaitu 99.000 yang jelek? Di video kali ini kita bakalan tes aja. Di sini juga ada beberapa pengujian nantinya guys ya. So menurut saya video ini recommended banget untuk kalian yang lagi mencari cooling di harga 100 ribuan. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Sebelum kita lanjut ke pengujian nih guys ya, di sini kita bakalan review sedikit dari ketiga produk cooling ini. Yang pertama dari masalah build quality terlebih dahulu. Build quality dari ketiga cooling ini menurut saya memiliki ciri khas masing-masing lah, dan harga memang gak bohong. Di sini untuk build quality yang paling bagus jelas yang harga 99.000 ini. Di sini bener-bener kokoh banget untuk masalah build quality-nya. Tapi di sini bobotnya cukup lumayan berat. Konsekuensinya itu ya guys ya. Terus juga kalau misalkan yang paling ringan, menurut saya yang paling ringan si ini nih, yang harganya 46.000, dan di sini build quality-nya juga plastik ya guys ya, dan ini gampang pecah kalau menurut saya. Terus juga yang harganya 36.000 di sini agak sedikit berat daripada harga yang 46.000 ini, tapi di sini cukup kokoh untuk build quality-nya, dan memang dari segi RPM alias kecepatan guys ya, kecepatan kipasnya ini yang paling kenceng juga yang harga 36.000. Cuman konsekuensinya agak lebih berisik aja sih ya. Terus juga untuk harga yang 46.000 ini untuk fan-nya nggak terlalu berisik seperti di harga 36.000. Cuman di sini untuk kecepatannya nggak terlalu cepet-cepet banget seperti di harga 36.000 ini. Dan yang harga 99.000 ini bener-bener hening banget, karena yang 99.000 ini bukan pakai teknologi seperti kedua cooling ini guys ya, yang harganya 36.000 dan 46.000. Nah di sini yang harga 99.000 coolingnya menggunakan teknologi radiator, jadi nggak berisik, dan di sini juga ada pembuangan panas yang menuju ke belakangnya guys ya. Dan ini menurut saya cukup keren teknologi seperti ini, apalagi mengingat harganya cuma 99.000 aja ya, seperti AC lah modelnya, pendingin ruangan gitu loh, atau enggak seperti kulkas ya, seperti kulkas sih lebih detailnya. Tapi nanti kita bakalan coba apakah teknologi ini lebih worth it ketimbang teknologi kedua fan cooler ini, yaitu menggunakan kipas biasa aja. Nah terus juga untuk masalah experience penggunaan, paling PW menurut saya yaitu yang harganya 46.000. Di sini mungil, nggak berat, dan juga dipakai ke HP itu gampang. Kalau 36.000 di sini sebenarnya enak, tapi permasalahannya kalau misalkan kita tempel ke HP, untuk bagian atasnya ini mentok sedikit ke tombol power. Jadi kadang-kadang tuh kepencet tombol powernya. Jadi saran saya kalau misalkan kalian pengen belian 36.000 ini, pastiin terbalikin nih bisa untuk pemasangannya biar nggak mentok ke tombol power. Nah terus juga yang 99.000 ini untuk masalah experience saat penggunaan, kekurangannya mungkin agak sedikit berat aja. Soalnya memang untuk bobotnya dari fan cooler yang 99.000 ini cukup lumayan berat pas waktu saya coba di HP. Lanjut ke pengujian. Untuk pengujian kali ini kita bakalan tumbalin si Infinix Note 11 NFC buat ngetes ketiga cooling ini guys ya. Lalu di sini ada beberapa tes pengujian juga, yaitu tes benchmark dan juga gaming test. Di sini untuk benchmark ada aplikasi Antutu dengan pengujian 2 kali berturut-turut. Terus juga ada 3D Mark benchmark dan juga ada stress test. Lalu untuk gaming testnya kita bakalan tes buat main game Genshin Impact selama 10 menit dengan settingan lowest 60 fps. Kita bakalan lihat apakah cooling dengan harga yang paling murah yaitu 36.000 lebih worth it ketimbang harga yang mahalnya ini. Kita bakalan lihat ya guys ya. Sedikit catatan untuk pengujian kali ini, buat baterainya kita masih 100%. Terus juga untuk masalah ruangan kita matikan AC guys ya. Jadi di sini untuk masalah suhu ruangannya benar-benar normal. Sebelumnya kita cek dulu untuk masalah suhunya. Di sini suhunya normal ya, di angka 29 derajat Celcius. Langsung aja kita tes ke aplikasi Antutu Benchmark tanpa menggunakan cooling ya guys ya. Di putaran pertama kita mendapatkan skor di angka 252 dengan waktu selesainya yaitu 13 menit 15 detik. Suhu bagian layarnya ini di angka 37 derajat Celcius. Lalu untuk suhu bagian belakangnya ini di angka 36 derajat Celcius. Nggak terlalu panas-panas banget ya guys ya. Lanjut ke pemutaran kedua, kita mendapatkan skor di angka 251 dan untuk waktu selesainya di 26 menit 8 detik. Untuk suhu bagian layarnya di angka 39 derajat Celcius dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 39
derajat Celcius. Masih stabil kalau menurut saya tanpa menggunakan cooler. Nah, di sini kita menggunakan cooling di harga 36 ribuan. Tapi sebelumnya kita dinginkan dulu HP-nya ya guys ya selama 10 menit. Di putaran pertama kita mendapatkan skor di angka 244 ribuan dengan waktu selesainya yaitu 13 menit 50 detik. Terus juga untuk suhu bagian layarnya di angka 35 derajat Celcius. Suhu bagian belakangnya di angka 33 derajat Celcius. Terus juga di pemutaran kedua kita mendapatkan skor di angka 251 ribuan dengan waktu selesainya yaitu 27 menit 0,3 detik. Lalu untuk suhu bagian layarnya di angka 36 derajat Celcius dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 32 derajat Celcius. Terus lanjut ke pengujian cooling di harga 46 ribuan. Tapi seperti biasa sebelumnya kita dinginkan dulu selama 10 menit ya guys ya. Putaran pertama kita mendapatkan skor di angka 251 ribuan dengan waktu selesainya di angka 13 menit 46 detik. Untuk suhu bagian layar di angka 34 derajat Celcius, untuk suhu bagian belakangnya di angka 32 derajat Celcius. Pemutaran kedua di sini kita mendapatkan skor di angka 251 yaitu skornya masih sama. Terus juga untuk waktu selesainya di angka 26 menit 48 detik. Untuk suhu bagian layarnya di angka 36 derajat Celcius dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 34 derajat Celcius. Dan yang terakhir kita menggunakan cooling di harga 99 ribuan alias cooling yang paling mahal. Nah, di sini di pemutaran pertama untuk skornya kita mendapatkan di angka 253 ribuan dengan waktu selesainya di angka 13 menit 20 detik. Tapi di sini untuk suhu bagian layarnya di angka 38 derajat Celcius dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 36 derajat Celcius. Saya cukup curiga dengan cooling yang harga paling mahal ini. Kok panas? Harusnya malah dingin dong. Lalu di pemutaran kedua untuk masa skornya masih stabil yaitu di angka 253 ribuan. Waktu selesai di angka 26 menit 37 detik. Lalu untuk suhu bagian layar di angka 40 derajat Celcius dan untuk bagian belakangnya di angka 37 derajat Celcius. To be honest, saya cukup bingung dengan cooling yang harganya 99.000 ini. Kok malah tambah panas sih guys ya? Dan yang saya rasakan juga begitu. Di sini malah panas untuk bagian belakangnya. Harusnya lebih dingin dong ketimbang cooling yang 46.000 ataupun 36.000. Agak sedikit aneh memang cooling yang mahal ini. Sebelum lanjut ke benchmark selanjutnya, kita diamkan dulu selama 15 menitan. Terus suhunya udah kembali normal ya guys ya, di angka 31 derajat Celcius nih untuk bagian depan dan bagian belakang. Kita lanjut ke tes 3D Mark Wheel Left dengan extreme stress ya guys ya. Terus juga tesnya kita atur ke 20 kali loop. Di sini kalau tanpa cooling untuk bagian depannya di angka 39 derajat Celcius. Terus juga untuk bagian belakangnya di angka 36 derajat Celcius. Skor base loopnya kita dapat di angka 183. Lowest loop skornya di angka 181 dan stability-nya kita mendapatkan di 98,9%. Terus kalau misalnya kita menggunakan cooling yang 36 ribuan untuk suhu bagian depannya di angka 35 derajat Celcius, suhu bagian belakangnya di angka 32 derajat Celcius. Skor base loop-nya di angka 184, lalu untuk lowest loop skornya di angka 179 dan stability-nya di angka 97,3%. Terus cooling yang 46 ribuan untuk suhu bagian depannya di angka 35 derajat Celcius, suhu bagian belakangnya di angka 30 derajat Celcius. Untuk skor base loop-nya di angka 184 dan untuk lowest loop skornya di angka 181. Untuk stability-nya di angka 98,4%. Lanjut ke cooling yang paling mahal yaitu cooling 99 ribuan. Untuk suhu bagian depannya di angka 38 derajat Celcius dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 40 derajat Celcius. Terus juga untuk skor base loop-nya di angka 183, lowest loop skornya di angka 181 dan stability-nya di angka 98,9%. Jujur lagi-lagi saya sedikit bingung dengan cooling yang harganya 99.000. Mungkin kayaknya cooling saya rusak nih yang harga 99.000 ini. Soalnya agak sedikit bingung. Pas waktu 5 menit pertama suhunya beneran dingin. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 5 menit di sini entah kenapa bagian sininya nggak aktif gitu loh, nggak dingin, malah panas kalau menurut saya. Ya, sepertinya rusak cooling yang ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja ke pengetesan selanjutnya, yaitu stress test ya guys ya. Sebelumnya di sini kita dinginkan dulu seperti biasa selama 10 menit ya guys ya, agar temperatur HP kembali normal. Nah, di sini kalau misalnya tanpa cooling, untuk suhunya di angka 39 derajat Celcius untuk bagian depan dan bagian belakang di angka 36 derajat Celcius. Terus juga kalau misalkan kita lihat untuk masalah grafiknya ya seperti ini guys ya, agak naik turun, tapi nggak terlalu parah ya guys ya. Terus kalau misalnya kita
menggunakan cooling di harga 36 ribuan. Untuk suhu bagian depannya di angka 34 derajat Celcius, dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 30 derajat Celcius. Terus juga untuk masalah grafiknya pun juga cukup stabil, yaitu di angka 80%-an sampai 100%-an. Lalu untuk coolingnya harganya 46 ribuan, untuk suhu bagian depannya di angka 38 derajat Celcius, dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 34 derajat Celcius. Terus juga kalau misalnya kita lihat untuk grafiknya sama halnya stabil seperti cooling di harga 36 ribuan. Cooling yang terakhir yaitu di harga 99 ribuan, untuk suhu bagian depannya di angka 40 derajat Celcius, dan untuk suhu bagian belakangnya di angka 39 sampai 41 derajat Celcius. Ya, lagi-lagi agak sedikit panas. Terus juga untuk masalah grafiknya pun juga di sini nggak stabil. Kalau misalnya kita lihat di sini naik turun, bahkan kadang-kadang bisa sampai kuning ya warnanya guys ya. Jadi menurut saya sepertinya memang coolingnya harga 99 ribuan ini agak sedikit bermasalah, atau mungkin memang cooling saya agak rusak ya guys ya. Lanjut ke pengujian yang terakhir yaitu gaming test. Di sini kita bakalan main game Genshin Impact selama 10 menit dengan settingan lowest 60 fps. Tapi seperti biasa untuk temperatur HP udah kita dinginkan terlebih dahulu ya guys ya. Lalu setelah kita bermain selama 10 menitan, untuk suhu bagian depannya ini di angka 45 derajat sampai 46 derajat Celcius, dan untuk bagian belakangnya di angka 44 sampai 45 derajat Celcius. Terus juga untuk masalah grafik FPS-nya pun juga kalau misalnya kita lihat sempat naik turun ya guys ya. Tapi walaupun naik turun di sini untuk frame drop paling kecilnya itu bisa sampai menyentuh di angka 10 fps. Ya memang cukup lumayan frame drop sih kalau misalnya kita lihat. Frame drop yang paling terasa itu di menit ke-3 sampai ke 6 menit ya guys ya kalau misalnya kita lihat. Dan kalau misalkan kita lihat di menit 8 menit di sini cukup stabil untuk masalah FPS-nya, tapi frame drop lagi di menit ke-9 menit. Jadi kalau misalnya kita lihat memang cukup naik turun buat main game Genshin Impact kalau misalkan tanpa cooling. Nah, terus juga di sini kita menggunakan cooling yang harga 36 ribuan. Setelah kita bermain game Genshin Impact selama 10 menitan menggunakan cooling di harga 36 ribuan, untuk suhu bagian depannya itu di angka 42 derajat Celcius, dan untuk suhu bagian belakang di angka 37 sampai 39 derajat Celcius. Untuk masalah FPS-nya pun juga di sini ya masih cukup stabil lah, tapi frame drop paling buruknya itu di angka 20 fps. Tidak seperti yang tanpa menggunakan cooling, di situ sampai 10 fps ya guys ya kalau misalnya kita lihat. Tapi overall kalau misalnya kita lihat untuk masalah FPS-nya pun juga sangat stabil banget lah pas kita menggunakan cooling di harga 36 ribuan ini. Lanjut ke cooling yang harga 46 ribuan. Setelah kita bermain selama 10 menit, untuk bagian depannya itu di angka 41 derajat Celcius, dan untuk bagian belakangnya itu di angka 40 sampai 42 derajat Celcius. Agak sedikit lumayan panas ya guys ya kalau misalnya kita lihat untuk harga cooling yang 46 ribuan ini. Tapi untuk masalah FPS overall di sini cukup stabil ya guys ya. Di sini untuk FPS dropnya itu paling di angka 15-an fps. Tapi selebihnya itu masih aman sih ya, di angka 20 sampai 30 fps kalau misalnya kita lihat. Nah, kalau misalnya ada frame drop parah ini di awal game ya guys ya, pas waktu di lobby. Jadi memang pas waktu di lobby itu agak sedikit frame drop ya, itu kita bisa maklumin. Lanjut ke coolingnya harganya 99.000. Nah, di sini setelah kita bermain selama 10 menit ya guys ya, untuk suhu bagian depannya itu di angka 42 sampai 44 derajat Celcius. Bagian belakangnya itu di angka 42 sampai 43 derajat Celcius. Lagi-lagi terjadi panas alias overheating di HP ini. Terus juga untuk masalah FPS-nya kalau misalnya kita lihat memang agak lumayan stabil ya. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat untuk frame drop paling terburuknya itu di angka 5 fps ya kalau misalnya kita lihat. Terus juga di menit 4 sampai 5 menit itu frame drop banget ya. Dan untuk masalah FPS-nya juga naik turun. Terus juga stabil lagi di menit ke-7 dan frame drop lagi di menit ke-9 sampai 10 menit. Kesimpulannya, dengan adanya cooling memang bisa membantu meminimalisir terjadinya panas di HP, tapi tidak menghilangkan panas di HP karena fungsi cooling hanyalah membuat smartphone agar suhunya tetap terasa adem. Jadi mana yang lebih worth it dari ketiga cooling ini? Menurut saya pribadi ya, untuk yang lebih worth it itu menurut saya yang harga 46 ribuan. Karena selain cooling ini sangat berguna dan dia juga udah memiliki baterai guys ya, jadi kalian nggak usah ribet-ribet colok ke kabel. Cuman kekurangannya untuk yang harganya 46 ribuan ini, untuk masalah RPM-nya alias pemutarannya itu nggak terlalu kenceng seperti di harga 36 ribuan ini. Jadi kalau misalnya 36 ribuan menurut saya worth it sih ya, tapi kekurangannya ya ini masalah
besi yang ininya nih. Di sini agak sedikit mentok ke tombol power, itu kekurangannya sih ya guys ya. Cuman untuk harga cooling yang 99 ribuan ini menurut saya nggak worth it banget ya guys ya. Di lain sisi harganya yang mahal, menurut saya nggak worth it alat ini dibeli, mengingat harganya 99 ribuan. Walaupun memang dia menggunakan teknologi Peltier alias radiator, tapi teknologi ini tidak bekerja dengan baik di harga cooler 99 ribuan ini. Ya mungkin ini juga balik lagi ke faktor harga guys ya, karena kita tahu sendiri sistem cooling seperti ini yang menggunakan radiator pastinya nggak murah. Dan kalau misalkan murahnya tuh paling di harga 1 jutaan kali guys ya, agar bisa mendapatkan sistem cooling yang bagus. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk memilih cooling yang terbaik. Nah, kalau misalkan kalian punya referensi cooling lainnya yang menurut kalian bagus di harga 200 ribuan ataupun lebih, bisa langsung tulis di kolom komentar guys ya, karena kolom komentar terbuka untuk kalian. Cukup sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesalahan dari video ini, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Tekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Mahal beli cooling 99.000, nggak berguna. Teknologi cuman gimmick belakang. Ada.